언제까지 처분을 기다려야 합니까? 중전의 회임사 중전도 당장 김봉인의 관직을 삭탈하고 당장 저 대역 Setelah benar-benar kehilangan adiknya, Kang Chol memilih untuk memulihkan diri dengan berendam di air. Namun, meskipun sudah mencoba cara itu, perasaannya tetap tidak bisa benar-benar pulih. Pada malam hari, ketika mereka pulang, Kang Chol terlihat sangat sedih dan menangis terseduh-seduh. Ia berkata kepada Yuri bahwa hatinya sangat sakit hingga ia hampir tidak bisa menahannya. Mendengar itu, Yuri memeluk Kang Chol dan meminta maaf karena merasa dirinya lah yang menyebabkan Bibi harus merasakan kesedihan sebesar itu. Keesokan harinya, Kang Chol dan Yuri dibawa menghadap ke pengadilan oleh Menteri Kim Bong-in karena mereka telah masuk tanpa izin ke tempat terlarang, yaitu biro untuk orang buta. Namun, Raja mengatakan bahwa sebenarnya ia sendiri yang memberikan perintah kepada Yuri dan Kang Chol. Yuri juga menambahkan bahwa saat berada di kuil biro orang buta, ia melihat kemunculan seorang dukun buta. Pernyataan ini tidak diakui oleh Menteri Kim. Raja pun memerintahkan Menteri Kim untuk pergi dan menegaskan bahwa Yuri dan Kang Chol tidak pantas untuk dihukum. Akhirnya, mereka berdua dibebaskan. Yuri kemudian memberitahu Raja bahwa dalang dibalik semua kejadian ini adalah mertua Raja, yaitu Kim Bong-in. Namun, Raja meragukan hal itu. Ia merasa Yuri mungkin keliru, karena bagaimanapun juga Yuri hanyalah manusia biasa yang bisa saja salah menilai atau menuduh seseorang, apalagi terhadap mertuanya sendiri. Pada malam hari, Menteri Kim menemui dukun buta dan memarahinya karena Yuri dan Kang Chol masih hidup. Dukun itu menenangkan Menteri Kim dan mengatakan agar tenang karena roh 8 kaki sudah semakin kuat dan nantinya akan memenuhi keinginan mereka. Keesokan harinya, Kang Chol masih terlihat sangat sedih. Ia tidak nafsu makan dan enggan berbicara. Ibunya Yungap sampai bingung melihat perubahan sikapnya dan bertanya-tanya apakah itu karena ia terlalu sering makan bubur atau ada hal lain. Sementara itu, Yuri mengajak biksu untuk datang ke istana guna menemui ratu dan pangeran. Rencananya, selama Yuri, Kang Chol, dan Raja pergi berkelana ke desa Yongdam, sang biksu akan melindungi ratu dan pangeran dari serangan roh 8 kaki. Setelah itu, Yuri menemui Raja. Raja bertanya tentang kondisi Kang Chol, dan Yuri menjawab bahwa secara fisik ia baik-baik saja, tetapi hatinya masih terluka karena kehilangan temannya. Karena kekuatan roh 8 kaki semakin besar, Raja mengatakan mereka tidak bisa menunda-nunda lagi. Besok mereka harus segera berangkat ke desa Yongdam. Namun, di dalam hatinya, Raja masih merasa ragu dan tidak tenang, terutama terkait kecurigaannya terhadap mertuanya sendiri. Kemudian, Kepala Kasih menitipkan beberapa cemilan manis kepada Yuri untuk diberikan kepada Kang Chol. Ia berharap makanan-makanan itu bisa menghibur Kang Chol dan sedikit mengurangi kesedihannya, apalagi karena Kang Chol sangat menyukai makanan kerajaan. Namun saat makan malam, nafsu makan Kang Chol belum juga kembali. Ia mengatakan pada ibunya bahwa ia tidak berselera, lalu keluar dari ruangan. Melihat hal itu, Ibu Yungap tetap berusaha keras agar Kang Chol mau makan. Kali ini, ia memberinya telur. Karena melihat usaha Ibu Yungap yang begitu tulus, Kang Chol akhirnya mengatakan bahwa ia akan memakan makanan tersebut nanti. Ucapan itu membuat hati Ibu Yungap menjadi sedikit lebih lega. Keesokan harinya di istana, Ibu Suri tiba-tiba datang menemui Raja. Ia akhirnya menyadari bahwa apa yang telah ia lakukan adalah sebuah kesalahan. Ia mengaku bahwa orang yang merekomendasikan dukun buta kepadanya adalah pengasuh Pangeran Yong Inuh, yang bekerja sama dengan Menteri Kim Bong-in. Ibu Suri pun menyampaikan bahwa jika Raja ingin menghukumnya, ia siap menerima hukuman tersebut. Namun, Raja menolak menghukum Ibu Suri. Ia berkata bahwa ini bukan sepenuhnya kesalahan Ibu Suri, dan justru berterima kasih karena telah memberanikan diri mengatakan kebenaran. Apalagi, pengawal istana juga melaporkan bahwa mereka telah membuntuti salah satu anak buah Menteri Kim dan menemukan hal-hal yang mencurigakan, yang memperkuat dugaan bahwa memang Menteri Kim Bong-in adalah dalang di balik semua kejadian ini. Setelah itu, Raja memanggil mertuanya, Menteri Kim, untuk menemuinya. Sebelum menyampaikan tuduhan, Raja mengenang masa lalunya, saat Menteri Kim merangkul dan membimbingnya setelah ia kehilangan kedua orang tuanya. Karena itulah, Raja tidak menyangka bahwa Menteri Kim tega mengorbankan anak kandungnya sendiri, cucunya, bahkan menantunya demi ambisi pribadi.
Raja benar-benar kecewa dan tak percaya bahwa Menteri Kim memiliki hati sekejam itu. Menteri Kim pun mengakui bahwa semua yang terjadi adalah akibat Raja yang tidak mau mengikuti sarannya sejak awal. Ia tidak merasa bersalah dan menyalahkan Raja atas seluruh kejadian. Ia bahkan terang-terangan mengaku telah melakukan semua itu, namun ia yakin Raja tidak akan bisa membuktikannya. Menurutnya, jika seorang Raja terbukti terlibat dalam praktik perdukunan, ia akan kehilangan kepercayaan rakyat. Namun, Raja menjawab dengan tenang bahwa ia tidak membutuhkan bukti lagi, karena percakapan mereka telah disaksikan oleh beberapa orang yang mendengarkan secara diam-diam di luar ruangan. Dengan begitu, pengakuan Menteri Kim telah menjadi bukti yang cukup. Raja pun memerintahkan seluruh menteri dan pengawal yang berada di luar untuk masuk, lalu dengan tegas melengsarkan Menteri Kim dari jabatannya dan mengasingkannya ke sebuah pulau. 당장 김봉인의 관직을 삭탈하고! Sayangnya, saat dalam perjalanan menuju tempat pengasingan, Menteri Kim diselamatkan oleh seseorang. Malam harinya, ia bertemu kembali dengan dukun buta. Dalam keadaan marah, ia memaksa sang dukun untuk segera memerintahkan roh 8 kaki agar membunuh raja. Namun, pada saat itu, dukun buta kembali dirasuki oleh roh 8 kaki. Roh tersebut berkata bahwa ia sudah tidak membutuhkan Menteri Kim lagi. Akhirnya, alih-alih diasingkan, Menteri Kim justru kehilangan nyawanya di tangan roh 8 kaki. Sementara itu, rencana Raja, Yuri, dan Kang Chol untuk berangkat ke desa Yongda masih berlanjut. Yuri sempat khawatir apakah Kang Chol masih bersedia atau belum siap, tetapi ternyata saat ia melihat Kang Chol, ia sudah tampak tenang dan siap. Kang Chol berkata bahwa ia akan ikut menemani perjalanan mereka. Ia juga mengatakan bahwa kesedihannya telah reda, karena ia menyadari bahwa dirinya memang bukan manusia biasa. Rombongan pun akhirnya berangkat ke desa Yongdam dan tiba dengan selamat. Sesampainya di sana, Raja memerintahkan Kepala Kasim untuk pergi ke kantor wilayah Duchong untuk menyelidiki catatan-catatan lama yang berkaitan dengan kejadian 100 tahun yang lalu. Sementara itu, Raja bersama rombongan mendatangi kediaman Menteri Chai. Menteri Chai tampak sangat terkejut melihat kedatangan Raja yang tiba-tiba. Ketika ditanya, Raja hanya menjawab bahwa ia sekadar mampir. Di waktu yang sama, Kang Chol mencari keberadaan anak Menteri Chai. Biasanya, anak Menteri Chai akan menghampiri Kang Chol lebih dulu, namun kali ini ia tak terlihat sama sekali. Yuri pun ikut membantu mencari, tetapi anak Menteri Chai tidak muncul juga. Ketika mereka bertanya kepada salah satu pelayan, pelayan tersebut hanya menjawab tidak tahu, namun ekspresi wajahnya tampak mencurigakan, seolah menyembunyikan sesuatu. Sementara itu, Kepala Kasim telah sampai di kantor wilayah Duchong untuk memeriksa catatan-catatan yang berkaitan dengan peristiwa 100 tahun lalu. Awalnya, ia tidak dianggap oleh penjaga perpustakaan. Namun, setelah penjaga mengetahui bahwa tamunya adalah Kepala Kasim, ia langsung menghormatinya. Penjaga itu lalu mengatakan bahwa menurut cerita yang diwariskan secara turun-temurun, sekitar 100 tahun lalu, Raja Yeonjung pernah datang ke desa Yongdam saat sedang melarikan diri dari perang. Informasi ini dianggap sebagai kunci penting yang kemudian akan disampaikan Kepala Kasim kepada Raja. Di sisi lain, Raja, Kang Chol, dan Menteri Chai duduk bersama sambil menikmati teh dan makanan. Saat suasananya tepat, Raja mulai bertanya kepada Menteri Chai mengenai kakek buyutnya, Chai Kil-sang, yang dikenal sebagai penulis buku kontroversial pada 100 tahun yang lalu. Mendengar hal itu, wajah Menteri Chai tampak ketakutan, seolah Raja mengetahui sesuatu yang tidak seharusnya ia ketahui. Sementara itu, Yuri tiba-tiba merasakan aura dari arwah satu kaki, padahal semestinya roh itu sudah tidak lagi berada di tempat itu. Ia kemudian menyadari bahwa anak Menteri Chai telah dirasuki lagi oleh roh tersebut. Anak Menteri Chai lalu berjalan menuju tempat Raja, Kang Chol, dan ayahnya berada. Dalam kondisi dirasuki, ia mencoba menyerang dan menghabisi nyawa Menteri Chai. Beruntung, tindakan itu berhasil digagalkan oleh pengawal kerajaan. Kang Chol kemudian menatap anak Menteri Chai dan menyapanya, mengatakan bahwa sudah lama mereka tidak bertemu. Setelah itu, Yuri mulai menanyai Menteri Chai tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ia juga memperingatkan bahwa jika Menteri Chai tidak bersikap jujur, anaknya bisa saja kehilangan nyawa karena terus-menerus dirasuki. Akhirnya, salah satu pelayan Menteri Chai mengaku bahwa mereka pernah melakukan sebuah ritual atas saran seorang dukun. Dukun itu berkata bahwa salah satu leluhur mereka sedang marah. Namun, Yuri menegaskan bahwa dukun itu salah. Menurutnya, roh yang merasuki anak Menteri Chai adalah roh pendendam, bukan leluhur yang marah. Akhirnya, Menteri Chai mengakui kebenarannya. 5 tahun lalu, ia secara tidak sengaja menghilangkan nyawa seseorang karena orang itu mencoba mencuri sebuah buku yang dianggap sebagai pusaka keluarga.
Kejadian itu pula yang menjadi alasan mengapa ia mengundurkan diri dari jabatannya. Mendengar pengakuan itu, Raja semakin merasa bahwa memang ada sesuatu yang janggal. Malam harinya, Kepala Kasim menemui Raja dan menceritakan cerita yang ia dengar, bahwa 100 tahun lalu, Raja Yeonjung pernah datang ke desa Yongdam karena melarikan diri. Bagi Kang Chol, informasi ini memperkuat dugaan bahwa ada kaitan antara Raja terdahulu, roh 8 kaki, dan juga keanehan yang menyelimuti keluarga Menteri Chai. Setelah itu, Kang Chol terlihat menikmati makanan yang dikirimkan oleh Kepala Kasim melalui Yuri. Kepala Kasim kemudian menjelaskan bahwa dialah yang menitipkan makanan tersebut kepada Yuri. Ia juga bercerita bahwa keluarganya dulu sangat miskin, dan ia pernah kehilangan adik yang sangat ia cintai. Namun, begitulah hidup, pasti akan ada pertemuan, perpisahan, dan kehilangan. Untungnya, Kepala Kasim berhasil menghibur Kang Chol agar tidak terus-menerus larut dalam kesedihan. Sementara itu, Yuri berada di kamar anak Menteri Chai untuk melakukan pengusiran arwah 1 kaki. Ia membuat 2 jimat, jimat api dan jimat air, namun dengan metode saling silang. Jimat api diberikan ke air, dan jimat air diberikan ke api, sebagai bentuk keseimbangan. Ritual ini akhirnya berhasil mengusir arwah 1 kaki dari tubuh anak Menteri Chai. Roh itu keluar dari mulutnya dan sangat marah kepada Yuri. Ia langsung menyerang, tetapi Kang Chol datang tepat waktu untuk menyelamatkan Yuri. Sayangnya, roh itu berhasil melarikan diri, namun Kang Chol dan Yuri tidak tinggal diam. Mereka segera mengejar dan akhirnya berhasil menangkap arwah tersebut. Sebelum dikurung, arwah itu meminta satu hal, ia ingin membalas dendam kepada Menteri Chai. Ia berkata bahwa di dalam buku rahasia yang pernah dicuri, terdapat informasi yang dapat mempermalukan keluarga Menteri Chai dan juga keluarga kerajaan. Setelah itu, Yuri dan Kang Chol mendatangi Menteri Chai dan menyampaikan bahwa roh 1 kaki telah berhasil mereka kurung dalam sebuah kotak. Mereka juga memberitahu bahwa buku yang selama ini dicari-cari oleh Menteri Chai kemungkinan besar disembunyikan di tempat kejadian 5 tahun yang lalu, yakni tempat di mana Menteri Chai menghabisi nyawa roh tersebut. Mendengar hal itu, Raja menyimpulkan bahwa apa yang diduganya selama ini ternyata memang benar. Menteri Chai pun tanpa panik dan langsung pergi ke gudang rumahnya, tempat kejadian 5 tahun lalu. Saat itu, buku yang dimaksud adalah Kisah Guanggam, buku terlarang yang mengungkap rahasia kelam keluarga Chai dan juga kerajaan. Buku itu harus dimusnahkan. Ternyata, roh 1 kaki dulu sempat mengancam Menteri Chai, jika ia tidak diberi uang tambahan, ia akan membocorkan isi buku tersebut ke publik. Karena marah, Menteri Chai terlibat perkelahian dengannya. Awalnya, ia tidak berniat membunuh, tetapi karena situasi yang memanas dan roh itu terus menekan, akhirnya ia memukulnya hingga tewas. Bahkan, salah satu pukulan itu membuat si roh kehilangan kakinya. Itulah sebabnya ia disebut sebagai arwah 1 kaki. Sesampainya di gudang, Menteri Chai mencari-cari buku tersebut dan akhirnya menemukannya di loteng. Ia berniat membakar buku itu agar semua rahasia lenyap. Namun, Yun Gap datang tepat waktu dan berhasil merebut buku itu sebelum isinya terbakar. Hanya sampul luarnya saja yang sempat terbakar, sedangkan isinya masih utuh. Kang Chol lalu menyerahkan buku itu kepada Raja dan mengatakan bahwa semua jawaban ada di dalam buku tersebut, termasuk asal-usul arwah 8 kaki. Melihat hal itu, Menteri Chai semakin panik. Sementara itu, dukun buta kembali melakukan ritual untuk arwah 8 kaki. Mereka menyusun rencana baru. Arwah 8 kaki akan memanggil arwah Yun Gap dan menjadikannya sebagai alat untuk mengalihkan perhatian Yuri dan Kang Chol. Arwah Yun Gap, yang menyimpan dendam karena merasa hidupnya telah dirampas oleh Kang Chol, akan menjadi arwah pendendam. Dengan begitu, saat Yuri dan Kang Chol sibuk menghadapi Yun Gap, arwah 8 kaki bisa dengan leluasa menyerang keluarga kerajaan.